Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas naskah penilaian akhir semester atau PAS semester ganjil untuk tingkat pendidikan SD negeri maupun ini juga bisa dipakai ya adik-adik untuk tingkat MI, SD maupun MI, negeri maupun swasta ini bisa. Dan jangan khawatir, pengembangan kurikulum untuk soal ini sudah disesuaikan dengan kurikulum 2013 sehingga keakuratan soalnya itu sudah pasti dijamin. Bahkan banyak soal yang di situ mirip ataupun sama dengan soal yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru kalian masing-masing untuk tahun pelajaran yaitu 2021. Namun apabila adik-adik nanti menemukan video ini tahun 2022, 2023 selama kurikulum di Indonesia belum berubah dari kurikulum 2013, maka soal ini masih sangat sesuai. Oke, mari kita langsung lanjut ke pembahasannya. Oh ya, mohon maaf, untuk kelas yang akan kita bahas kali ini adalah kelas 6 untuk tematik ya, ini tema 1. Oke, kita mulai pembahasannya. Soal nomor 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa kecuali titik-titik. A. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. B. Toleransi dan penghormatan kepada agama lain. C. Kerukunan antar umat beragama. D. Bermusyawarah setiap pengambilan keputusan. Karena di sini ditanyakan kecuali, berarti yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah yang D. A, B, C ini merupakan nilai-nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Oh ya adik-adik, jangan lupa ketuhanan yang Maha Esa ini adalah sila yang keberapa adik-adik? Ya, sila yang pertama ataupun sila nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nilai yang terkandung pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah titik-titik. A. Menghargai hak asasi manusia. B. Toleransi dan penghormatan kepada agama lain. Ini bukan ya, agama itu adalah sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. C. Bergotong royong dalam setiap akhir pekan. D. Bermusyawarah setiap pengambilan keputusan. Ini juga bukan, ini adalah sila yang keempat. C dan A. Mari kita pertimbangkan baik-baik. A. Menghargai hak asasi manusia. Ya, jawabannya adalah yang A. Kemanusiaan yang beradab itu salah satu nilainya adalah menghargai hak asasi manusia. Kemudian yang C ini bergotong royong setiap akhir pekan, ini merupakan pengamalan ataupun nilai dari sila yang kelima. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan cerminan dari sila Pancasila titik-titik. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia ataupun D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah apa adik-adik? Ya, yang A. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini ada gambar dari, mohon maaf, ini yang sebelah sini ini adalah tokoh figur yang beragama Hindu ya adik-adik. Kemudian yang sebelah sini adalah tokoh figur yang beragama Islam. Jadi di sini adanya toleransi. Nah, salah satu toleransi itu adalah salah satu nilai dari ketuhanan yang Maha Esa ataupun sila yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini ada soal cerita nih, ada paragraf. Perhatikan paragraf berikut. Seperti yang sudah saya ajarkan trik sebelumnya, kalau menemukan soal yang berupa bacaan, maka yang harus didahulukan apa adik-adik? Ya, baca dulu pertanyaannya. Informasi penting apa yang didapat dalam paragraf di atas? Nah, di sini setelah kita tahu berarti ditanyakan informasi penting. Nah, informasi penting itu mirip seperti gagasan utama ya adik-adik. Apa inti dari bacaan tersebut? Oke, kita baca dulu. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan
jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, adik-adik di sini sudah ketahuan ya, inti dari bacaannya ataupun pokok kalimatnya, pokok gagasan utamanya berada di kalimat pertama paragraf. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Kita lihat opsinya. A. Jagung merupakan makanan pokok. Nah, ini adalah kemungkinan jawabannya. Kita baca dulu yang lain. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat. Ini adalah penjelas ya adik-adik, bukan terlalu informasi penting, berarti ini bukan. Yang B. Yang C. Jagung merupakan makanan pokok di berbagai negara. Ini juga penjelas ya adik-adik, berarti bukan. Jagung merupakan makanan pokok di Pulau Madura. Ini juga penjelas. Dari keempat opsi yang paling tepat adalah yang A. Jagung merupakan makanan pokok. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini bacaan lagi adik-adik seperti tadi. Kita baca dulu pertanyaannya. Perhatikan gambar paragraf berikut. Pertanyaannya, informasi apa yang terdapat dari paragraf di atas? Nah, ini ditanyakan informasi utama, berarti kita akan mencari gagasan utama nih yang terdapat pada paragraf tersebut. Kita baca terlebih dahulu. Dataran tinggi adalah dataran yang luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas atau di Aceh, dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Informasi apa yang terdapat pada paragraf di atas? A. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. B. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter. C. Dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dan dataran tinggi Malang. Di Indonesia banyak dataran tinggi. Oke, di sini karena ditanyakan informasi utama atau gagasan utama, informasi penting. Nah, di sini kita lihat dulu, kita analisis adik-adik. Dataran tinggi adalah, ini ketika ada adalah di sini, ini berarti sudah ketahuan ini adalah penjelas adik-adik. Berarti ini pasti bukan. Yang mengatakan kalau ini dataran tinggi lebih dari 200 meter itu ini bukan. Yang B ini berarti bukan. Kemudian ini nih yang paling penting. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Maksud dari paragraf ini adalah untuk menjelaskan jenis-jenis tumbuhan di dataran tinggi itu terdiri dari teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 itu adalah yang A. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Ini kalau dari bentuk paragrafnya adalah bentuk paragraf induktif. Paragraf induktif itu adalah paragraf yang mana kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Jadi di akhir sendiri itu adalah paragraf induktif, kalimat utamanya berada di akhir. Kalau deduktif itu adalah kalimat utamanya berada di depan. Nah, ini cara membedakan. Deduktif itu depan, induktif itu berarti yang belakang. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 6. ASEAN didirikan pada tahun A 1965, B 1956, C 1967, ataupun D 1976. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah yang C. Silakan dihafalkan adik-adik. ASEAN itu didirikan pada tahun 1967. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan adalah A. Perkembangan generatif, B. Perkembangan vegetatif, C. Perkembangan manipulatif, D. Perkembangan reduktif. Oke, jawaban yang paling tepat karena ini ditanyakan melalui proses penyerbukan ya. A dan pembuahan ini terjadi pada tumbuhan ya adik-adik dan terjadi pada bunga. Nah, di sini berarti apa adik-adik jawaban yang paling tepat? Ya, jawabannya adalah yang A. Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang melalui proses penyerbukan ataupun perkawinan, persilangan dari dua tumbuhan. Kalau yang vegetatif itu tanpa melalui proses penyerbukan. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan adalah A. Perkembangbiakan generatif, B. Vegetatif, C. Manipulatif, ataupun D. Reduktif. Ya, ini sudah saya bahas tadi seperti soal nomor 7. Kalau tanpa melalui perkawinan berarti itu adalah vegetatif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Kota di Malaysia yang terdaftar dalam
UNESCO World Heritage, yaitu titik-titik A. Georgetown, B. George Park, C. George Ward, ataupun D. George Hill. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 adalah ya, Georgetown. Nah, ini jawabannya yang A. Silakan adik-adik dihafalkan ya. Kota di Malaysia yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage yaitu A. Georgetown. Oke, kita lanjut dulu ke soal nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah ikon ya, ada singa. Nah, ini adalah ciri-ciri dari Singapura. Gambar di atas merupakan ikon dari negara titik-titik. Nah, jelas banget ya adik-adik, yaitu yang B, Singapura. Malaysia bukan, Thailand, apalagi Vietnam ini bukan. Kita lanjut ke soal nomor 11 adik-adik. Manfaat laut sebagai sumber daya kecuali titik-titik. A. Jalur transportasi air, B. Objek wisata, C. Bahan tambang seperti minyak dan gas bumi, ataupun D. Budidaya cengkeh. Nah, ini sudah sangat jelas ya adik-adik jawabannya, yaitu karena di sini ditanyakan kecuali yang D, budidaya cengkeh. Tidak mungkin budidaya cengkeh dilakukan di laut ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya, soal nomor 12. Dataran tinggi di Indonesia adalah titik-titik. Nah, ini kita disuruh menyebutkan nih dataran tinggi di Indonesia. Nah, tadi di paragraf sebelumnya itu sudah dikasih bocoran dataran tinggi itu mana saja di Indonesia. Silakan adik-adik nanti boleh scroll ke atas ya. Dataran tinggi di Indonesia adalah titik-titik. Jawabannya paling tepat untuk soal nomor 12 adalah apa adik-adik? Ya, yang A. Dataran tinggi Dieng itu di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Penerapan sila kelima Pancasila adalah titik-titik. A. Menghormati hak antar orang lain dan toleransi kepada agama lain. Nah, ini bukan, ini adalah pengamalan dari Pancasila sila 1. Nomor B, toleransi dan penghormatan kepada agama lain, ini juga bukan, ini masih agama 1. C. Bersikap adil dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini jawabannya C. Bersikap adil dan menghargai hasil karya orang lain adalah penerapan dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Takwa kepada Tuhan ini juga bukan, ini adalah sila yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan paragraf berikut. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Oke, kita baca dulu ya pertanyaannya. Informasi yang terdapat dalam paragraf di atas adalah, oke, kita baca terlebih dahulu. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten ataupun wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Informasi yang terdapat dalam paragraf di atas tersebut adalah A. Perekonomian terbesar penduduk Vietnam adalah pertanian. B. Sungai Mekong dan Sungai Sangka ini bukan, ini penjelas. Penghasilan hutan bukan, banyak pertambangan ini bukan. Nah, intinya kalau ditanyakan informasi yang terdapat pada paragraf di atas, silahkan baca di kalimat pertamanya. Kalau kalimat pertamanya ini paling umum ataupun menjelaskan semuanya yang kita bahas, berarti itu jawabannya. Nah, biasanya itu terdapat di awal maupun di akhir. Nah, ini kalau yang di akhir sendiri terdapat sungai penting. Nah, ini juga bukan, karena isi paragraf ini tidak menjelaskan Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ini, kalimat pertama. Dan kalimat pertama itu di opsi jawaban terdapat pada A. Perekonomian terbesar penduduk Vietnam adalah pertanian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Hewan ini memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik dari manusia dan keluar pada malam hari. Hewan ini juga berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Hewan tersebut adalah titik-titik. A. Burung, B. Kelelawar, C. Katak, D. Kucing.
Nah, oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 apa adik-adik? Ya, kelelawar. Kelelawar adalah hewan yang keluar di malam hari, memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik dari manusia. Oke, kalau burung ini bukan ya adik-adik, karena mayoritas burung itu kalau malam hari itu tidur, kecuali owl ataupun burung hantu. Kemudian yang C, katak ini bukan. Katak itu tidak bisa membantu penyerbukan ya, apalagi kucing. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Negara yang dijuluki Gajah Putih, negara 1000 pagoda, lumbung padi ASEAN adalah titik-titik. A. Thailand, B. Vietnam, C. Kamboja, ataupun D. Bangkok. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 16 apa adik-adik? Ya, Thailand. Thailand ataupun sering disebut sebagai negara gajah, gajah putih, negara 1000 pagoda, karena di sana banyak sekali pagoda. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Kerjasama belajar kelompok tidak memilih-milah dalam mencari tema dan gotong royong merupakan pengamalan sila ke titik-titik. A1, B2, C3, D4. A1 ini bukan ya adik-adik, karena satu itu ketuhanan yang Maha Esa. B2 ini mungkin. C3 ini mungkin. D4 ini bukan. Ya, oke, antara B dan C, Persatuan Indonesia, karena di sini ada kerjasama, belajar kelompok, tidak memilih-milih dalam mencari tema, intinya persatuan ya adik-adik. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, Persatuan Indonesia. Itu adalah sila yang ketiga. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Karya seni atau desain grafis berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca adalah titik-titik. A. Poster, B. Komik, C. Brosur, ataupun D. Baliho. Jawabannya paling tepat untuk soal nomor 18 apa adik-adik? Ya, A. Poster. Poster itu adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar, huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan kerajaan kecuali titik-titik. A. Thailand, B. Malaysia, C. Brunei Darussalam, ataupun D. Vietnam. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 19 adalah apa adik-adik? Ya, D. Vietnam. Ini yang tidak menerapkan sistem kerajaan. Kita lanjut ke soal nomor 20 adik-adik. Soal nomor 20. Ada dua gambar bendera, merupakan bendera negara titik-titik. Nah, adik-adik harus hafal ini jenis bentuk ataupun gambar dari bendera negara mana. A. Filipina dan Thailand, B. Malaysia dan Thailand. Ini bukan ya kalau Malaysia. Kemudian C. Brunei Darussalam dan Filipina, bukan. Vietnam dan Filipina, bukan. Nah, kenapa? Karena gambar yang ini adalah Thailand, ini adalah Filipina. Jawaban yang tepat urut A, berarti ya Filipina dan Thailand. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 adalah yang A. Oke adik-adik, kita telah menyelesaikan soal pilihan ganda. Nah, meskipun di sini kakak jelaskan 20 soal, nanti mengikuti Bapak Ibu guru kalian masing-masing apakah juga menggunakan 20 soal atau lebih. Nah, untuk lebih lanjut mari kita bahas soal selanjutnya. Ini adalah soal uraian. Untuk soal uraian adik-adik, karena ini sifatnya nanti ada yang panjang, jadi akan saya jelaskan dengan voice ataupun suara. Nanti silakan adik-adik ulang-ulang video ini untuk merekam ataupun mencatat jawaban dari soal uraian ini. Soal uraian nomor Romawi 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Soal nomor 21. Berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila sila kedua. Oke, di sini ditanyakan 3 contoh perilaku yang menyesuaikan sikap Pancasila sila kedua. Perlu diketahui adik-adik, Pancasila sila kedua itu bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, salah satu contohnya adalah membantu teman yang sedang mengalami musibah, berperilaku sopan kepada orang lain, mencintai
menghormati dan mentaati nasihat orang tua ataupun orang yang lebih tua. Intinya adik-adik nanti di sini memberikan contoh perilaku yang menunjukkan penghormatan kepada orang lain. Nah, kenapa? Karena di sini sila Pancasila sila kedua ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Sebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Nah, ingat generatif ini adalah melalui penyerbukan ataupun melalui perkawinan, persilangan dari dua bunga antara putih, nanti ada komponen bunga putih dan benang sari. Oke, jawaban yang nomor 23 yang menggunakan penyerbukan ataupun perkawinan generatif dan intinya nanti perkembangbiakannya menggunakan biji pada akhirnya setelah terbentuk dari penyerbukan itu. Oke, contohnya banyak sekali adik-adik yang menggunakan biji. Ada padi, ada mangga, ada durian, dan ada jambu. Masih banyak lagi yang menggunakan biji. Itu adalah cara perkembangbiakan dengan generatif. Kenapa kok biji, Kak? Ya, karena sebelum terbentuknya biji melalui penyerbukan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Jelaskan proses pembuahan pada tanaman jagung. Nah, di sini proses pembuahannya adalah bunga jagung itu memiliki helai-helai rambut halus ya adik-adik pada bagian ujungnya. Kalau adik-adik ingat ya, rambut halus itu pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin. Ketika tertiup angin, tepung sari ataupun serbuk sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan ya. Jadi intinya kalau di tanaman jagung di situ kan ada serabut kayak rambut jagung ya, itu adalah benang sarinya yang mana mengandung serbuk, yang mana serbuk itu nanti akan jatuh ke kepala putihnya sehingga di situ nanti terjadi pembuahan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Sebutkan contoh pelaksanaan sila keempat. Oke, nah di sini disuruh memberikan contoh sila keempat adalah tidak memaksakan keinginan. Oke ya, sila keempat itu kan kerayaatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti intinya yang mengedepankan musyawarah, ketaatan terhadap peraturan. Berarti contohnya apa ini kegiatannya di nomor 24? Ya, salah satunya adalah tidak memaksakan kehendak. Ya, pasti selanjutnya bermusyawarah mengutamakan kepentingan bersama ya, bukan kepentingan orang lain ataupun kepentingan diri sendiri. Yang selanjutnya contohnya adalah menjalankan keputusan yang telah disepakati dari hasil musyawarah dan mufakat. Oke, jawabannya sudah diperoleh. Kita lanjut ke soal nomor 25. Sebutkan contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, di sini contoh dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Di sini contohnya adalah setek, kemudian cangkok, kemudian okulasi dan lain sebagainya. Oke adik-adik, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga nanti ketika PAS mendapatkan nilai yang maksimal dan banyak soal yang keluar. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa share juga kepada teman-temannya supaya teman-temannya mendapatkan manfaat lagi dari video ini. Terima kasih dari saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.